pemerintah daerah Bapak Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi agar secepat mungkin untuk menurunkan tim ke desa Pagar Gading Pinang. Kalau tidak, kami akan mengadakan demonstrasi kembali lebih besar lagi. Setuju? Setuju! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rama TV. Hari ini saya sudah ada di Desa Pagar Gading, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Hari ini kita akan mengupas video kemarin kaitan dengan adanya tuntutan masyarakat Desa Pagar Gading mengenai bantuan BLT yang diduga data tersebut tidak akurat. Baiklah, ini kita sudah bersama warga yang kemarin. Sekarang ini saya sudah ada bersama Mbak Mita dan ada beberapa warga lainnya. Begini Kak, kemarin itu kita melihat video yang di beberapa media sosial itu berkaitan warga desa Pagar Gading ini menuntut bagaimana kriteria kelayakan daripada bantuan. Sebenarnya sih apa sebenarnya yang warga tuntut itu? Warga menuntut untuk bertindak seadil-adilnya. Karena di situ banyak data-data yang tidak layak dilayakkan. Yang tidak layak dilayakkan. Ada beberapa. Dalam data-data itu sudah benar-benar dinyatakan menurut pandangan Mbak dan warga lainnya memang benar-benar sudah tidak layak. Sudah tidak layak. Sudah tidak layak. Bantuan ini sudah dibagikan belum? Belum dibagikan. Dibagikan. Oke. Dalam perkenaan video itu saya lihat di situ ada beberapa kisru dengan anggota BPD ya. Dan anggota BPD itu apa sih sebenarnya yang menjadi kericuan sedikit seperti itu? Pertama kami datang ke kantor desa itu cuman nanyakan data. Ya. Data siapa-siapa yang dapat. Tahu-tahu di situ kan dipersulit. Dipersulit. Kata Sekdes dengan PJS di anggota BPD. Dan BPD pun agak susah kalau bukan kami lah meribut kan. Jadi setelah kami nerima data, kami kina ada beberapa yang tidak layak dilayakkan. Tujuan daripada warga sekalian itu apa sih sebenarnya? Kami mengharapkan untuk bantuan dana COVID ini buatlah seadil-adilnya. Jangan dibuat maksudnya itu kan yang dilayakkan. Untuk tuntutan kami dari warga tuh kalau bisa itu didata ulang. Dimusyawarahkan lagi. Musyawarah tuh maksudnya tuh transparan. Jangan secara kan jadi kan dia paham. Jadi maksud aku Tapi terbuka lah. Terbuka. Musyawarah untuk pendataan ulang itu harus terbuka. Jangan diam-diam. Harapan kami pendataan untuk ditinjau ulang dengan seadil-adilnya kan, sesuai dengan keadaan yang ada. Karena menurut kami data yang sudah ada masih belum akurat. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu ini berkenaan ini untuk keterbukaan penerima bantuan BLT Rumah Isa, Bu. Ada kira-kira tambahan lagi? Bagaimana, Bu? Banyak. Ya banyak, yang di mampu-mampu masih banyak. Ya. Masih banyak dia wajar dapat tau. Jadi yang masih banyak wajar dapat ini tidak lumano pendanaan beli. Ya didata ulang lagi. Mau baca. Dilakukan musyawarah kembali. Dilakukan musyawarah kembali. Apa saja dengan yang warga tuntut dikaitan dengan video itu kemarin? Yang dapat itu kan jangan yang keluarga itulah. Pada umumnya nih keluarga yang dapat bantuan itu yang itulah keluarga situlah itu. Yang mungkin itu kan data itulah berubah cara toko pendataannya dia lain, tapi keluarga itulah itu
keluarga itu lah. Galak. Ya kenandaan itu dari mana waktu itu? Melayan kan sekarang. Kenandaan kami kan kemarin kan kalau bisa data itu dirubah. Mereka jawab kalau dirubah itu terpenjara. Itu siapa yang jawab ini? Anggota BPD. Anggota BPD. Kalau merubah itu terpenjara Terpenjara. atau anggota Kantor anggota BPD. pas ribut di kantor desa kemarin. Jadi masuk kami selaku wakil masyarakat di sini minta tolong. Kalau misalnya kan yang layak itu ya dilayakkan. Jangan yang layak, yang dia layak dilayakkan. Kalau misalnya si A itu layak dapat kategori yang misalnya bisa jadi numpang dengan dimatu, yang lain kenapa tidak layak? Itu yang bisa kami pertanyakan. Karena di Pagar Gading ini kalau menurut kategori yang beberapa tadi yang layak dilayakkan tadi masih banyak. Nah, kalau mereka di antara mereka itu tidak bisa dikeluarkan atau apa, maksud aku tuh kan di data ulang. Sejajar dengan mereka itu kami minta di data ulang. Karena kami di kantor desa kemarin itu dia solusial. Karena kami minta data ulang atau anggota BPD itu terpenjara. Nah, ku tanya kemari, kata aku, kata Ria yang dapat BLT itu yang Jemau Luk Manau. Kata aku kan, kata dia keluarga miskin yang terdampak. Jadi kataku untuk yang keluarga yang menengah terdampak nih dapat. Dia katanya itu untuk keluarga miskin. Nah, sedangkan menurut kriteria yang kata disampaikan oleh BPD yang sudah terekam kemarin itu sudah terdata semua belum di desa Pagar Gading ini? Yang Data yang miskin yang menurut mereka layak. belum, masih banyak. Masih banyak sekali yang layak dapat itu belum terdata. Ini contoh. Ini kalau kategori di beberapa tadi yang dapat tadi dapat. Ini masih rumah kejadian. Laki tukang ojek, akan masih banyak. Sama dengan yang ini. Yang ibu siapa? Kartoyo, Tayo. Ibu pekerjaan sehari-hari apa? ibu rumah tangga, suami ngojek, Oh, suaminya tukang ojek. tukang ojek, balik ke malaman, siang ke malaman. Ibu tidak ada terdata di data Tidak BLT sama sekali bantu. desa. Tidak dapat. Ada ibu Kemarin dapat PKH, kata cuma tidak boleh lagi karena namanya Tidak layak. jadi tidak layak lagi. Keluar. Oh iya. Karena ngapa tidak dicap di mau rumah? Alasannya kenapa keluar? Hah? Dengan alasan tidak dicap rumah. Keluarga miskin. Karena keluar kakak ada di Sati, karena ini tidak Karena dicap dia di dituduh rumah. keluarga layak. Padahal kan itu Keluarga layak. rumah gaya. Oh ibu Tidak dicap di rumah, jadi marah. Bapak marah. Lepas nasi apa? Jadi lebih baik aku keluar. Jadi PKH itu. artinya ibu belum ada menerima bantuan apapun. Ladau PKH kemarin. Cuman PKH yang lalu keluar. dia sudah keluar. Terus ibu apa pekerjaan? Ada sawah. Berapa sawah kita? Tapi maksud aku memperjelaskan dia nih tadi ya. Kalau di antara yang kita bahas untuk beberapa tadi, dia lebih layak. Bukan tidak banding kayak berapa yang itu tadi. Dapat bantuan yang lainnya belum yang ada dapat sama sekali bantuan. Yang itu tuh nah kemarin itu ada tinggal Untuk sekarang ini? Dia kemarin itu juga beras. Ada dikasih beras. Jauh. Oh, kemarin lah. Lagi lah. Uang baru kemarin lah dikasih beras. Dari mana itu? Beras? Jadi lo keluarnya aja di mana? Itu beras dari mana aja? Oh, beras dari kabupaten. Aku jelaskan sedikit ya untuk menyampaikan kriteria yang mendapatkan BST yang langsung ngambil di kantor pos. Dan jika juga yang sudah dapat dari APBD ini tidak bisa dapat lagi dari desa. Jadi ada kriteria-kriterianya nanti ditanggulangi oleh
pemerintah desa. Yang belum dapat dan itu layak itu ditanggulangi dari pemerintah desa. Dan pertanyaan saya, di desa Pagar Gading ini ada belum warga yang benar-benar layak dan belum mendapatkan bantuan kecuali ibu ini, yang lain? Satu bumi isi tadi, Nenek Lita. Masih ada di situ, Dia dapat. masih ada. Nah, memang masih ada. Yang di rekaman itu yang Mak Pandu, yang Tino Celano PD itu kan, itu sebelum kami datang dialah datang mengungkapkan bahwa dia belum pernah sama sekali dapat bantuan. Padahal dia tuh layak-layaknya. Nah, itu contohnya. Kami dari pihak media mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah didapat. Pemirsa, itulah tadi kekeluhan masyarakat Desa Pagar Gading dan tuntutan masyarakat Desa Pagar Gading. Bagaimana selanjutnya kita akan menemui pemerintah Desa Pagar Gading? Apa tanggapan daripada pemerintah Desa Pagar Gading? Saksikan selanjutnya. Tetap di Ramat. Dia kata kamu kalau setara dengan itu dia layak dapat. Ya agak nih dia nih cuma tuanya wano dia mampu, dia tambah lagi dia mampu. Nah, yang lainnya yang sekitar itu tadi 30-an itu 30 itu tuh dia layan itu tuh menurut pendidikan masyarakat yang mungkin dia tuh ya ekonomi bapak tuh agak mendingan lah mungkin. Nah, apa itu pendidikan masyarakat? Sebenarnya nentukan itu masyarakat lah yang nentukan dia dapat dengan dia kepala desa sama BPD sekedar 4 tahun ke forum rapat. Itu. Nah, tadi itu ada juga mau lah dapatkan bantuan PKH. Tapi anak au lah berkeluarga tapi dalam posisi cerai, mempunyai anak satu. Itu lo apa menurut ini dapat nih dok? Layak dapat nih dok? Walaupun mau lah dapat bantuan PKH. Mungkin mata panduri kan nanti lah dapat PKH gitu. Dapat PKH karena dia numpak di yang laki tukang. Dia numpak dengan di mertua wow. Otomatis itu karena di mertua ini tidak dia apa dengan tapol itu dengan stempel miskin tadi kan itu kan ada untuk bantu miskin kan. Jadi dicoret dia, dicoret lagi nih kata dia. Nah itu dia dapat lagi kata dia BLTBS tembak kini. Lalu mana itu menurut pendapat kamu? Dana desa itu tuh dia tuh terbatas 25% jadi pagu dana desa itu tuh. Nah, jadi 25% itulah dia pacak kita terapkan untuk BLT langsung itu. Berapa total Pak? Berapa itu? Total dana desa tuh kalau aku tidak salah 790.000 7.990.000 sekian itu kalau kumanya itu berapa? 790-an, nah dia pasti ya. Juta ya. Dikali 25%. Ya, dikali 25% itu dia bisa untuk dialokasikan. Ini yang mendata untuk penerima BLT itu BPD berarti berdasarkan musyawarah relawan COVID yang data dia. Oh, relawan COVID yang data. Tapi lu mana tindak lanjut atau dengan adanya demonstrasi ini bahwasanya kata orang tetap menidau ada pendataan ulang maupun tetap orang tidak demo lagi. Nah, menurut kamu mana itu? Ya kalau menurut aku selaku kepala desa hasil rapat itu memang lasa bukan dibuat-buat. Ya kalau aku selaku kepala desa dia berani aku membatalkan musyawarah telah diputuskan masyarakat itu. Dia berani pelaku nak membuat. Sebab itu kata lah dia ketahui hasil itu kemarin lah sampai ke mana-mana itu. Jadi ini pacak tidak rapat ulang lagi. Ya dana udah mana lagi? Rapat itu bukan sembarang. Rapat itu punya dana mana lagi kita ambil rapat ulang. Dana rapat maksudnya dana mana gitu? Dana kan itu sudah ditentukan udah dana desa itu dana
seperti dana konsumsi, dana untuk dia pembukaan, dia penutup, segala macam yang hadir itu kan punya dana itu Pak. punya uang saku. Berarti pembukaan Pak Camat biasanya. Untuk Pak Camat pembukaan itu berapa? Kami jadikanlah melalui pihak Telkom dengan Pak Camat tadi, kalau memang itu ada yang layak, maka kita coret itu agis yang lebih beda, tapi kita pindah itu dah. Nah, pendapat kamu lu mana itu? Ya kalau Pak Camat bukan yang curi silakan, kalau aku selaku kepala desa itu berani Pak aku curi itu. Itulah melalui keputusan rapat desa. Melalui bukan Pak Camat berani dicoret itu, mungkin ditinjau ulang kembali itu dia, dikina itu lah itu dia. Dia ngecek kan dia bukan yang coret tadi. Ya kalau udah ditinjau, maunya pula kita tinjau oleh model lagi sendiri samping inilah rumahnya. Jadi yang lain itu karena posisi toko itu keterbatasan dana, maupun dia baca dia akomodir yang lain-lain tadi. Jadi Bapak. ini dia baca dia kemudian lagi dan mana lagi kita Dana mana lagi juga Pak. Anda tahu? Jadi itu. Tahu? Udah. Oke, terima kasih. Kami sekarang nak nanya ke itu aja. Jangan sampai keributan kemarin itu berdampak dengan diri. Ya, bahwa data yang disampaikan oleh BPD itu kata di tadi lu apa contoh yang ini tadi? Kemarin kami nanya dengan anggota BPD, ada beberapa yang dilayakkan. Nah, di antara mereka itu kutanyakan, kenapa ini pajak masuk atau kan? Karena dia masih ngikut Pejadiau. Nah, dan sekarang ini adalah contoh. Ini contoh Ibu Ida. Dia ini di rumah ini punya 2 kepala keluarga. Lakio sebagai tukang, sedangkan anak yang itu tuh jandau anak 1, kerja di PT Jatropa, kadang kerja kadang endia. Nah, tolonglah aku minta kalau di data itu yang beberapa yang tidak layak itu dilayakkan, kenapa dia ini tidak layak? Anaknya ya? Anaknya. Itu. Tapi ibu ini kan inilah dapat PKH wah. Nah, kata kemarin lo mana waktu itu? Katanya kalau lah dapat PKH kan dia dapat lagi. Kami protes kemarin itu ngapu dia masuk. Nah, sedangkan dia endia. Yang masuk PKH itu kan emak au. Sedangkan mereka ini kan lain kakak. Nah, jadi di antara yang kami bahas kemarin itu anaknya ini layak nian. Namun menurut aku yang peduli akan COVID ini, penjelasan BPD kutanyakan ngapa yang ini dapat. Katanya karena ini masih tinggal dengan Pejadiau. Nah, lalu aku bertanya lagi, karena mereka ini dapat, ngapa yang lain tidak dapat? Nah, inilah contoh salah satu. Ini yang lebih layak dibanding dengan data kemarin. Nah, oke, data kemarin itu apa pula dari data kemarin itu? data kemarin kan ini yang ikut Pejadiau. Nah, pokoknya dia layak. Nah, dia layak dibanding dengan yang namanya anak Ibu Ida ini. Oh. Nah, mulai jak di rumah gaya. Dapat PKH pula dia itu. Dia mendapat PKH, tapi kan kita perbandingkan dengan dia ngapo dia terdata di BLT. Ngapo dia terdata. Nah, kalau kan alasan anggota BPD kemarin itu kan karena dia masih numpang dengan Pejadiau. Kalau Pejadiau itu apa pekerjaan dia? Ya berkebun, bersawah. Nah, bersawit banyak. Nah, jadi ngapau ini Ibu Ida ini berkebun endia, bersawah endia, laki tukang. Nah, amu mbak kini tak pagi nak ditukangi. Sedangkan jemu jangan kena membangun, nak makan aja bisa. Nah, anakku kerja apa tadi? Anakku kerja di PT Jatropa. Posisi anak ini lah berkeluarga. Anak ini lah berkeluarga, punya anak surang. Jadi posisi anak, siapa nama anak dia bu? Penti. Penti. Lo apa anak dia gini bu? Lah berkeluarga anak dia gini. Lah berkeluarga anak surang. Anak janda. Kerja ni dia surang jak di sini Pinau. Jadi jam 5 subuh. Ke Ulu Pinau tu. Kerjanya di Ulu Pinau. Karena Jawa kadang kerja kadang dia. Berapa gaji kau? 80-an amun kerja sehari.
Oh, agian itu betul. Agian. Oh. Tapi digaji per bulan. Tapi gajian nerima setiap bulan. Oh, berapa kira-kira total nerima setiap bulan tuh? Ya dia ni lapang kalau masuk galau kan Ada Jawa orang kadang 900. sejuta lebih dikit. Ah, Ada nemunya kapa 700. oh. Kan banyak dia kerja takut. Oh. Mana keadaan dia janda, mana tini memang Jawa. Jam 5 subuh tu lagi jalan. Minta tolong ni anak-anak aku ni. Kalau lu data lu orang-orang itu kemari dapat, ngapa lu anak aku ni dia dapat? Kalau laki aku ni tukang, nah ini dia beliau bekerja ulah lama. Oh. Bersawan dia, berkebun dia aku ni. Oh. Keadaan aku minat lah. Ini berapa kamar, Bu? Siko. Cuma siko. Ini. Cuma siko inilah Aku kamar. ni anak gadis sedang. Oh. Nah. Oh iya, Bu. Ini kan mungkin tilaian daripada pemerintah desa atau penerima bantuan PKH itu. Tapi nanti kita akan tanya lagi kepada pemerintah desa, ini layak atau tidak layaknya nanti di pemerintah desa. Dengan Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Ya, terima kasih, Bu.